Persiapan menuju Artapela, saya langsung sarapan dulu. Karena apa? Karena perjalanan kami cukup panjang, meskipun tidak begitu nanjak. Sarapan itu penting supaya kita punya energi. Dan kita juga bisa lihat barang-barang yang saya bawa banyak sekali di sini. Padahal kita pergi tidak dengan rombongan yang besar. Bagaimana perjalanan kami menuju Artapela? Itu kami. Untuk memasuki kawasan Artapela, kita harus mendapatkan simaksi. Dan bangunan yang di belakang saya ini rencananya akan dijadikan pos 1 untuk para pendaki mendapatkan simaksi. Halo Gary Lovers, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang wisata alam lagi nih, yang dulu di tahun 2017-an cukup populer, tetapi sekarang sudah mulai terlupakan. Sesuai yang sudah dibahas di depan tadi, nama tempatnya adalah Artapela, atau sering disebut juga Puncak Sulibra. Puncak ini terletak di Desa Sukapura, Kertasari, Kabupaten Bandung. Puncak dengan ketinggian 2194 mdpl ini benar-benar ramah loh untuk pendaki pemula. Walau ketinggiannya cukup tinggi, tetapi trekkingnya benar-benar mudah untuk dilalui. Berbeda dengan salah satu gunung yang pernah saya kunjungi yang ketinggiannya hanya 1690 mdpl, tetapi trekkingnya cukup menantang, yaitu Gunung Sangat. Di sini tidak ada tanjakan yang ekstrim, kebanyakan trekkingnya cukup landai dan sangat-sangat mudah untuk dilalui. Makanya menurut saya, buat pendaki pemula Artapela ini benar-benar sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Solo hiking pun menurut saya tidak akan menjadi masalah, karena jalur yang dilalui hanya satu. Apalagi ketika teman-teman hiking via Pangalengan. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke sini tidak akan tersesat. Menuju Artapela memang cukup landai, tapi perjalanannya lumayan jauh. Dan untungnya saya akan melewati beberapa hutan yang sangat rindang sehingga tidak begitu panas. Untuk awal memang tidak begitu panas, tapi nanti pada saat saya mencapai perkebunan masyarakat, di sanalah kita bisa merasakan panasnya dalam sebuah perjalanan. Saya menyukai daerah ini karena apa? Karena masih jarang sekali orang-orang yang berkunjung ke Artapela ini. Apalagi saat ini memang belum resmi dibuka untuk jalur pendakian, apalagi untuk tempat camping. Meskipun saya di sini beberapa kali bertemu dengan anak muda yang baru pulang dari camping. Tapi secara resmi jalur ini memang belum dibuka. Dulu jalur ini pernah dibuka sebelum ada Covid. Dan akhirnya ditutup lagi karena adanya masalah Covid di Indonesia. Bagaimana perjalanan kami menuju Artapela? Saya rasa akan lebih seru daripada perjalanan-perjalanan kami sebelumnya. Karena apa? Karena Artapela ini adalah wilayah yang memang jarang sekali dipakai oleh anak-anak muda untuk melakukan hiking ataupun camping. Sehingga jarang sekali Artapela ini kita lihat di sosial media, belum begitu ngehits. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk apa? Untuk mempromosikan Artapela supaya menjadi tujuan wisata alam bagi para pencinta alam. Perjalanan menuju Artapela lumayan melelahkan. Sekarang saya berada di perkebunan penduduk. Bagaimana kondisi perkebunan penduduk? Seperti inilah kondisinya. Kita bisa lihat di sini banyak perkebunan penduduk. Jalanan sudah mulai menanjak, berdebu dan sangat melelahkan. Dan sekarang, ayo kita lanjutkan perjalanan kami menuju Artapela.
jalan di antara perkebunan penduduk yang gersang karena musim kemarau bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena selain hawanya juga hawa matahari lumayan panas, dan jalanan berdebu, juga agak sedikit licin. Jadi itulah makanya saya jalan agak-agak pelan, karena bahaya sekali kalau sampai jatuh. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan bagaimana trekking menuju Archipela ini? Cukup landai bukan? Benar-benar cocok untuk pemula kan? Makanya, hayu kita berkunjung ke sini yuk teman-teman. Oh iya, berhubung saya berkunjung ke sini saat musim kemarau, teman-teman bisa lihat sendiri keadaan selama di perjalanan menuju puncak. Jalannya benar-benar sangat gersang dan sangat berdebu. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, harap membawa masker ya. Selain masker, teman-teman juga wajib mempersiapkan peralatan yang lainnya, seperti trekking pole, logistik apalagi, dan peralatan-peralatan hiking yang lainnya juga. Walaupun trekkingnya cukup gampang, tetap saja persiapan juga harus diperhitungkan, karena itu akan menunjang kita selama di perjalanan menuju puncak. Apa salahnya berjaga-jaga, terpakai atau tidak, yang penting kita sudah persiapan. Lebih baik berjaga-jaga daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan tetapi tidak ada persiapan, karena hal-hal yang terjadi sekecil apapun akan mengandung resiko. Setelah melewati beberapa tanjakan, akhirnya saya nyampe juga ke sebuah saung atau bangunan tradisional yang sengaja disediakan oleh para petani untuk mereka beristirahat. Saat ini saya berada di dataran anjing. Kenapa disebut dataran anjing? Kita bisa melihat sendiri kondisinya. Ini sebuah dataran. Biasanya di sini terdapat banyak sekali anjing berkeliaran. Tapi sekarang memang lagi tidak ada anjing ya. Nah, inilah kenapa dataran di sini disebut dataran anjing. Saung ini tidak begitu bagus, tapi cukuplah lumayan untuk sekedar istirahat. Dataran anjing ini lokasinya lumayan indah menurut saya apabila kita ingin bikin video ataupun ingin foto-foto. Karena apa? Karena di dataran ini juga terdapat bunga-bunga yang saya sendiri nggak tahu namanya apa, tapi sedikit mirip Edelweiss. Saya suka lokasi ini. Membahas tentang datar anjing nih teman-teman. Berhubung saya pernah ke Archipela beberapa kali sejak 2017, keadaan lokasi ini sudah sangat berubah dibandingkan dulu. Dulu di dataran ini terbilang masih asri dan masih memiliki banyak pepohonan. Walaupun memang lokasi ini sudah menjadi lahan pertanian warga sekitar sejak dulu.
Sebenarnya sangat disayangkan ya. Oh iya, di sini benar-benar full dengan lahan pertanian warga sekitar loh. Kalau teman-teman memperhatikan trekking selama perjalanan, teman-teman bisa melihat bahwa trekking yang kita lewati saja adalah jalan untuk kendaraan bermotor yang dipakai para petani untuk menuju lahan pertaniannya. Makanya, menuju Asapela ini sangat direkomendasikan walaupun melakukan solo hiking. Selain landai dan sedikitnya tanjakan yang teman-teman lewati, teman-teman tidak akan kesulitan dengan arah trekking, karena arah trekkingnya sangat mudah untuk diikuti. Tinggal ikuti saja jejak motor selama perjalanan, itu sudah pasti mengantarkan teman-teman sampai ke puncak. Oh iya, teman-teman di sini ada yang suka sunset atau sunrise atau keduanya enggak? Nah, puncak ini menawarkan hal itu. Selain karena hal tadi, kenapa saya merekomendasikan puncak ini? Karena kalau teman-teman berkunjung ke sini apalagi melakukan aktivitas camping, teman-teman bisa mendapatkan suguhan alam berupa terbitnya matahari disertai samudera awan. Dan yang lebih epiknya lagi, di kala petang teman-teman bisa menyaksikan momen di mana sang surya berganti tugas dengan sang rembulan. Makanya buat teman-teman, selain menyiapkan fisik dan peralatan khusus mendaki, teman-teman wajib membawa alat dokumentasi untuk sekedar mengabadikan momen. Gary Lovers, sampailah saya di puncak Artapela di ketinggian 2194 mdpl. Memang tidak begitu tinggi, karena puncak Artapela ini cocok untuk para pendaki pemula. Kita bisa lihat di sini, bukan hanya saya saja yang datang, tapi juga ada pendaki lain, malahan ada yang camping. Memang lokasi ini tidak begitu ramai, karena memang tidak begitu dikenal oleh generasi muda di sekitaran Pangalengan dan Bandung. Meskipun puncak Artapela ini tidak begitu tinggi, tapi untuk mencapai ke sini, hendaknya kita memperhatikan persiapan, baik itu persiapan fisik mengenai kesehatan kita, juga persiapan gear atau peralatan yang kita bawa. Kita harus membawa sepatu khusus untuk naik gunung, jaket karena di sini juga anginnya cukup kencang, dan peralatan-peralatan lainnya. Untuk memasuki kawasan ini, apabila kita datang hanya sekedar tektokan atau hiking saja, kita tidak ditarif, tapi tetap kita harus membayar simaksi. Tujuannya untuk apa? Ya salah satunya untuk menjaga kebersihan lokasi ini. Tetapi apabila kita ingin melakukan aktivitas camping, kita ditarif per orangnya Rp15.000. Disinilah yang menjadi spot foto atau yang menjadi ikon dari puncak Artapela. Kita bisa melihat di sini ketinggiannya 2194 mdpl. Inilah puncak Artapela yang menjadi kebanggaan masyarakat di wilayah Pangalengan ini. Untuk mencapai lokasi ini bisa ditempuh melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur Cirawa dengan jarak tempuh 3,5 jam. Yang kedua melalui Pangalengan dengan jarak tempuh 2 jam. Bagi para pencinta alam yang melakukan aktivitas di wilayah ini, jangan khawatir, karena meskipun lokasi ini tidak dilalui oleh aliran sungai, kita masih bisa menemukan sumber mata air tidak begitu jauh dari sini. Di sini juga tersedia fasilitas lainnya seperti warung. Para pengunjung di sini atau yang melakukan camping di sini bisa membeli beberapa kebutuhan, di antaranya kebutuhan untuk minuman, gula kopi, mie instan, juga makanan kecil lainnya. Sedikit tips nih buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini. Selain yang sudah disebutkan tadi,
Pertama, teman-teman dilarang membuang sampah sembarangan selama perjalanan atau di puncak. Karena selain mengotori lokasi, hal itu menandakan teman-teman bukan pecinta alam, karena datang hanya untuk mengotori. Kedua, teman-teman wajib banget membawa outfit yang bagus beserta aksesoris pendukungnya untuk mengabadikan momen selama di puncak. Karena pemandangan yang begitu indah didukung teman-teman yang memakai outfit yang bagus, itu akan menghasilkan foto atau video yang estetik. Ketiga, buat pecinta camping nih, kalau teman-teman mau camping di sini, disarankan jangan bulan Februari ya, karena biasanya suka ada badai angin. Karena saya pernah mengalami di tahun 2017, yang alhasil dievakuasi dan dipaksa turun tengah malam karena takut ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Keempat, teman-teman jangan merusak apapun yang ada di lokasi, seperti contohnya ketika teman-teman camping. Jangan membuat api di atas rerumputan. Disarankan kalau teman-teman membuat api, teman-teman harus memakai alas agar rumput-rumput yang ada di lokasi tidak rusak. Selain itu, apabila teman-teman mengabadikan momen di puncak dengan adanya bekas pembakaran itu, akan merusak estetika dokumentasi kalian sendiri, seperti beberapa cuplikan di video ini. Kelima, apabila teman-teman pergi ke lokasi ini saat musim hujan, diharapkan teman-teman membawa jas hujan. Keenam, jangan lupa tentang logistik juga, karena itu adalah penunjang pokok selama proses pendakian. So, mungkin segitu aja pembahasan tentang Artapela. Kalau menurut saya, tempat ini menjadi salah satu tempat yang worth it untuk dikunjungi. Selain mendapatkan momen sunrise dan sunset, teman-teman juga bisa merasakan kelebihan lainnya seperti akses jalan yang mudah, pemandangan yang tidak kalah bagus selama di perjalanan, trekking yang dominan landai, dan fasilitas yang cukup lengkap seperti adanya warung dan toilet, serta yang gak kalah penting adanya sumber air. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. So, segitu aja videonya teman-teman. See you next trip guys. Bye.